Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toto Indrian Moko Mkom dengan NIDN 0513099201, pengampu mata kuliah pemasaran digital dengan kode DT 118, termasuk dalam rumpun mata kuliah web development dengan bobot SKS, teori 2 SKS, dan praktikum 2 SKS di semester 4. Oke. Mata kuliah ini diselenggarakan sebanyak 28 kali dengan pertemuan teori dan praktikum dalam satu semester, terdiri dari 14 kali pertemuan teori dan 14 kali pertemuan praktikum, ditambah 2 kali pertemuan yang dikhususkan untuk pelaksanaan UTS atau ujian tengah semester dan UAS atau ujian akhir semester. Harapannya setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami cara memanfaatkan internet sebagai media untuk memasarkan produk atau jasa dan mengetahui peluang serta ancaman yang dihadapi dalam pemasaran digital. Konsep pemasaran digital yang disampaikan pada bulan ini meliputi pengenalan macam-macam bentuk dan cara pemasaran produk dan jasa lewat internet, baik di sosial media atau di website dan lain sebagainya. Lalu langkah-langkah memasarkan produk atau jasa di bagian media pemasaran digital, serta peluang dan resiko dalam memasarkan produk atau jasa di dunia digital. Baik. Pertemuan praktikum ini bertujuan untuk membantu mengenalkan mahasiswa dalam memahami implementasi pemasaran digital dalam dunia nyata, dari melakukan simulasi, membuat suatu layanan digital, hingga cara memasarkan layanan tersebut di dalam dunia digital agar terdeliver ke calon pelanggan. Seperti itu. Oke. CPL yang dititipkan oleh Prodi itu CPL 02, CPL 09, lalu CPL 011. CPL 02 itu memiliki kompetensi untuk mengidentifikasi persoalan komputing dan menerapkan solusi pengelolaan proyek teknologi bidang informatika ilmu komputer dengan memperhatikan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Lalu CPL 09 menunjukkan sikap kepedulian terhadap masyarakat dan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya dibanding kalian secara mandiri. Lalu memiliki kejuangan dan jiwa kewirausahaan. Lalu CPL 11 itu memiliki kemampuan bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaan. Lalu CPMK-nya kita menggunakan CPMK 21, 92, dan 111. Itu yang 21 itu mampu mengidentifikasi persoalan komputing dalam pengelolaan proyek teknologi bidang informatika atau ilmu komputer, yang perhatikan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Lalu 092 itu mampu menunjukkan sikap dan jiwa kewirausahaan. Lalu yang 111 itu mampu melakukan kerjasama dan berkomunikasi dalam pekerjaan. Lalu dari CPL dan CPMK itu diturunkan menjadi sub CPMK. Yang pertama itu mampu memanfaatkan YouTube sebagai media pemasaran digital, mampu menjelaskan masalah website untuk pemasaran digital, membuat rancangan dalam membangun pemasaran digital, sosial media sebagai media pemasaran digital, lalu memahami cara memadukan sosial media dan website untuk meningkatkan daya saing pemasaran digital dengan SEO, lalu mampu memasarkan produk atau jasa dengan media digital, dan terakhir memahami cara research keyword. Oke, ada beberapa referensi, salah satunya adalah ada beberapa referensi dan jurnal, dari baik jurnal maupun buku. Salah satunya itu judulnya The Impact of Social Media on Customer Behavior. Baik, ya. Ini dari jurnal Business Research and Innovation. Lalu ada juga e-marketing karya Strauss dan Frost. Betul. Lalu ada juga Effectiveness of Digital Marketing in Contemporary Era, an Empirical Study di International Journal.
Lalu ada juga selain itu seperti yang kita tahu bahwa perkembangan dunia internet itu sangat cepat. Jadi untuk misalkan dalam kasus SMM di Google, kita menggunakan sumber dari Google. Misalkan kita akan berikan di Google, kita menggunakan panduan dari Google Skillshop. Kalau untuk Facebook itu kita akan ngambil dari Facebook Academy seperti itu, agar kalau misalkan ada update kita bisa langsung mengikuti updatean itu supaya tidak tertinggal. Oke, ada juga dasar dari mata kuliah ini dari penelitian yang telah saya dengan Bapak Majid Rardi buat, yaitu tentang implementasi atau relevansi SEO on page. Itu sudah bisa di-download di internet. Berikutnya untuk materi yang nanti akan diajarkan, itu kita akan mengajarkan materi di pertemuan keempat secara praktikum, yaitu SCPMK 11802102, yaitu mampu menjelaskan manfaat website untuk pemasaran digital dengan targetnya itu masih mampu mencari dan melakukan domain sesuai dengan tujuan pemasaran digital. Kita memakai rubrik analitik, lalu nanti hasil akhirnya adalah laporan praktikum. Jadi nanti kita praktikum dengan simulasi dengan materi dari e-learning di Google Drive yang sudah di-share dengan tugas mencari expired domain. Skornya untuk materi ini poinnya adalah 1,363% dari total keseluruhan nilai akhir nanti. Nah, untuk total nilainya kita bisa lihat di bawah. Ini ada 3 CPL yang sudah dititipkan, CPL 2, 9, dan 11. Itu kalau CPL 2 tugas itu adalah 5%, lalu laporan praktikum 8,18, lalu diskusi 6,6, keaktifan 3,3, lalu akan dimasukkan juga di UTS sebanyak 15. Lalu untuk CPL 9 itu termasuk di CPMK 0,92, 092 itu laporan praktikum sebanyak 5,45, lalu diskusi 3,3, keaktifan 3,3, tanya jawab itu 5, presentasi 7,5, UAS 10, sehingga totalnya 34,6. Lalu untuk CPL 11 CPMK 111 itu kuis 5, laporan praktikum 1,36, lalu keaktifan 3,3, lalu presentasi 7,5, dan UAS sama seperti CPMK sebelumnya 10 dengan skor total penjumlahnya 27,196, dan nanti di akhir totalnya adalah 100. Seperti itu penjelasan mengenai mata kuliah pemasaran digital DT 118 di Universitas Amikom. Untuk selanjutnya kita akan langsung masuk ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sempat bahas tentang SEO on page, yaitu tentang domain. Nah, domain itu berdasarkan usianya atau umurnya ada berapa macam ya kemarin ya? 2 ya? 2 itu apa? Yang satu fresh domain sama yang kenceng dong suaranya, expired domains. Oke. Nah, hari ini kita coba belajar mencari expired domain. Kita cek dulu harganya berapa sih kalau expired domain itu. Kita cek di GoDaddy Auction. Oke, kalau kita lihat di sini, tapi sebentar sebelum masuk itu, kalian tahu nggak harga satu domain itu berapa kira-kira? 10.000. Nah ya itu kalau diskon. Kalau enggak,
Oke, secara internasional aja lah ya. Paling mahal sekitar $10. $10 tuh berapa kali 16? Berarti 160 ribuan ya. 160 170 ribuan. Kalian bisa membeli domain yang kadaluarsa ini istilahnya dengan harga segitu, terus teman-teman bisa jual. Nah ini dilihat ya di lelang auctionnya, ada yang sampai harga 12 juta. Nah, untuk hari ini nanti teman-teman akan mencoba mencari expired domain di sini, tapi sebelum itu mungkin saya akan jelaskan dulu ya di depan. Nah, expired domain ini fungsinya dia itu menjaring semua domain-domain yang sudah pernah dipakai terus mati, terus dihidupkan lagi, dia akan masuk di sini. Oh ya, nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silakan angkat tangan aja ya, masuk. Oke. Di sini nanti teman-teman, saya ulangi lagi, teman-teman registrasi. Setelah registrasi, silahkan masuk ke kolom manager. Ya, modulnya sudah saya share juga. Modulnya ini silahkan cek di desktop teman-teman masing-masing. Nanti ikutin itu saja. Tapi sementara ini fokus dulu ke depan. Di kolom manager itu silahkan direset semua, terus kalian pilih BL, WBY, CF, TF, TR, TTF, MBLE, register, terus WPL. Setelah itu di save, terus nanti balik ke klik aja langsung ke deleted domain-nya kalau sudah di save. Semua ini sudah ada di materi ya, nanti kalian tinggal sesuaikan saja ya teman-teman. Terus setelah itu kita masuk, misalkan kita mau cari deleteddomain.com, kita klik aja deleted domain, terus kita akan filter di sini. Karena nggak semua domain itu bernilai seperti yang di auction ini ya. Jadi kita filter minimal domain yang kalau dijual itu nggak rugi lah. Oke, kita klik show filter, terus kita cek list yang paling bawah. Nah ini yang nggak boleh. Satu, terus selain itu bebas sih. Kalau teman-teman nggak mau number juga nggak apa-apa. Cuman ada beberapa domain yang ada numbernya tapi masih bisa teman-teman jual dengan harga yang lumayan tinggi. Atau kalau teman-teman hanya pengen domainnya itu karakter saja juga boleh diklik. Oke, baik, kasus ini contoh yang tidak boleh saja di sini. Ini pasti dan harus di checklist. Terus berikutnya kita ke atas lagi, masuk ke Majestic. Di Majestic silahkan tulis citation flow-nya 5, trust flow-nya 5, lalu external backlink-nya 1000. Oke. Setelah itu sudah, kita langsung apply filter. Oke, tapi kita akan fokus dulu di sini. Sini tadi hasil dari filteran kalian yang kalian masukkan di kolom manager tadi. Jadi ada BL atau backlink, WBY, CF, TF, TR, TTF, MBLE, REC, terus WPL. Nah, ini yang fokus utama yang teman-teman harus pahami. Anggaplah apa ya? Ini deh contohnya. Kita buka scope yes, kita copy, kita buka tab baru, terus kita ketik site .2 ya domainnya, terus kita enter. Nah, contohnya ini. Dia di sini sudah ada jumlah backlinknya, tapi kalau kita cek di sini ternyata sudah nggak ada. Itu artinya domain ini kurang layak untuk dibeli. Yang layak seperti apa? Oke, yang layak daripada kita nyari di sini, mungkin saya contohkan yang aman saja karena kita nanti juga akan melihat gambarnya. Takutnya nanti keluar yang kalian suka kan berbahaya ya. Oke, contohnya kita buka web kita aja, Amicom.
.ac.id. Oke, kita buka. Kalau kita lihat di site .t.2amikom.id, kita cek di bawahnya. Ini ada beberapa hasil, tapi teman-teman harus fokus dulu di sini, di linknya ini. Linknya beneran mengarah ke Amikom. Linknya ini Amikom bukan? Jangan-jangan cuman hasil pencarian huruf saja, huruf atau angka saja. Jadi pastikan linknya ini adalah Amikom. Kalau kayak gini, ini kan subdomain ya, lomba dan Amikom. Tapi amikom.ac.id-nya itu ada. Jadi salah satu syaratnya domain ini layak untuk dibeli sudah masuk di sini. Atau kalau misalkan teman-teman masih kurang yakin, kita cek lagi di bagian image. Di image kita cek juga linknya, arahnya kemana. Nah ini. Kalau kita hover nih, yang bagian bawah di atasnya start menu, itu kan ada tuh alamat linknya di amikom.ac.id. Itu berarti backlinknya masih ada, seperti itu. Terus berikutnya WBY. Jadi kalau sebuah website itu kalau sebuah domain itu lahir itu kan ada pencatatannya. Kalau di internasional namanya, kalau di Indonesia namanya Pandi, kalau di internasional namanya Icon. Tapi ada sebuah perusahaan itu namanya Whois. Whois itu sebuah perusahaan yang mencatat juga kapan sebuah website itu ada pertama kali. Nah, di sini kita bisa ngecek di tahun berapa dia dilahirkan. Ini di sini PBI. Kalau CF, kita lanjut ke CF. CF ini adalah citation flow. Jadi seberapa banyak flow citasi dari sebuah domain itu. Jadi misalkan dia pernah disitasi berapa? 5 kali, 6 kali, 7 kali, itu munculnya di sini. Terus berikutnya ada TF. TF itu adalah trust flow. Jadi dari citation flow itu tadi, berapa tingkat kepercayaan dari domain itu? Itu ada di sini. Ada 15, 6, 5, 7, dan seterusnya. Terus dari kedua itu kita akan bandingkan. Oke, berikutnya TTF. TTF ini adalah secara historical dia itu ngambil tema apa? Ya seperti kita tahu ya, teman-teman, kalau misalkan kita mau buat website kan kita ambil sebuah tema. Misalkan kita mau bikin website temanya news atau berita. Ya kita coba cari domain yang pernah dipakai untuk berita. Kenapa kayak gitu? Karena si Google itu sebelumnya sudah mencatat bahwa domain itu sudah pernah dipakai untuk berita. Jadi kita tinggal melanjutkan. Nah, misalkan nih ternyata domain itu dipakai untuk hal yang lain, kan kita harus merefresh ulang, dan merefresh ulang itu sama saja kita membeli sebuah domain baru, atau lebih parah lagi kayak kita renovasi total rumah. Kalau rumah baru itu rumahnya sudah ada tapi sudah tua dan tidak layak dipakai, kita beli terus kita hancurkan terus kita bangun lagi, itu kan butuh waktu lebih lama daripada kita beli pekarangan kosong seperti itu. Oke. Berikutnya ini berkaitan tentang backlink. Ini kaitannya dengan SEO of page. Di sini ada beberapa domain yang backlink yang harus teman-teman cek, yang itu lumayan berarti atau mengakibatkan domain itu value-nya lebih tinggi. Yang pertama itu adalah backlink.edu. Karena .edu itu backlink apa?
Ya, pendidikan. Oke. Suaranya pelan banget. Belum sarapan. Oke, habis ini sarapan deh. Oke, terus ada juga backlink Wikipedia. Oke. Kalau menurut teman-teman tuh, kira-kira kenapa Wikipedia kok bisa dijadikan satu backlink yang nilainya tinggi? Tapi untuk kamus besar internet, itu untuk sekarang kiblatnya adalah Wikipedia. Kenapa? Nah, itu alasan kenapa si Google juga merekomendasikan Wikipedia itu adalah sumber yang valid. Tapi ya jangan pernah kalian meneliti terus ngambil dari Wikipedia ya, karena itu nanti sama pengujinya atau itunya dianggap gak valid. Oke, setelah kalian paham ini, terus lanjut. Berikutnya, tadi kan kita sudah cek nih backlinknya. Nah, setelah kita cek backlink, kita akan coba cek ini. Kita hapus dulu aja. Temanya, beneran nggak temanya seperti ini? Cara ngeceknya gimana? Kita masuk ke mesin waktu. Jadi namanya searching aja Wayback Machine. Cek Wayback Machine, terus kita, nah ini domainnya arsip.org, kita buka saja. Terus, nah karena ini gratis jadi loadingnya agak lama, karena yang pakai banyak orang ya. Terus dia sistemnya donate, jadi dia nggak akan dapat pendapatan tetap. Ya, yang namanya gratis, masuk komplain sih. Nah, daripada gitu, kita akan coba saja situsnya Amikom. Pertama, kita cek dulu domain aslinya Amikom itu apa. Atau kita pakai langsung ini deh. KYC. Coba. Terus kita pastekan di sini. Oke. Di sini teman-teman bisa lihat. Ternyata Amikom itu domainnya pertama kali up di tahun 2000. Oke, sampai sekarang di tahun 2025. Oke, terus yang hitam-hitam ini adalah tanda kalau pas tahun tersebut itu ada recordan, pas tanggal tersebut atau pas bulan tersebut ada recordan. Recordannya seperti apa? Kita cek dulu, kita buka misalkan di tahun 2000, kita klik, ternyata kita cek di kalendernya, dia pertama kali di record tahun 2000 di bulan Oktober, tepatnya 15 Oktober di jam 1:44:56. Kita coba buka, lihat tampilan website kampus kalian pertama kali seperti ini. Oke. Ini tampilan Amikom pertama kali. Terus di sini teman-teman harus ngecek satu-satu dari tampilan. Kalau perlu di tiap bulannya atau di tiap tahunnya, misalkan ini dicek sekali. Ya, gimana Mas? Kenapa harus dicek satu-satu otomatis Pak? Padahal tadi udah ada filter kayak misalnya note gitu. Oke. Ini yang namanya kita beli sesuatu ya, beli barang bekas misalnya. Ini istilahnya kan barang bekas. Kalau kalian beli barang bekas, kira-kira kalian ngeceknya gimana? Apakah langsung lihat barangnya, setelah dilihat langsung dibayar, atau kalian ngecek dalemannya? Pemakaiannya. Nah iya kan, histori pemakaiannya, ada lecet-lecet, fungsinya normal enggak, atau pernah sesuatu. Di kasus ini, kalau di website, kita ngeceknya, website itu pernah nggak dijadikan wadah atau tempat untuk melakukan hal ilegal. Dicek satu-satu, misalkan ini April 5, tampilannya seperti apa, dan lain sebagainya. Nanti setelah dicek, nah ini kan kadang kalau misalkan dia melakukan hal ilegal, setidaknya ada histori tampilan yang di sini yang ketahuan. Oke. Jadi setelah kalian cek teman-teman, oke,
aman, ternyata dicek satu-satu, berarti domain itu layak untuk dibeli. Nah, seperti itu. Pak, Iya. kalau saya mau beli domain terus saya ngecek terus historinya negatif itu ada resiko apa kurangnya nggak, Pak? Oke. Ya sama kayak di jualan barang bekas, Mas. Kalau kalian kamu mau, misalkan mau beli HP, minusnya layar pecah, terus nggak bisa hidup, kamu beli nggak? Nah, ya sama kayak gitu. Ya, kenapa ya? Karena fungsinya untuk itu. Ketika fungsinya itu nggak berjalan sebagaimana mestinya kan nggak layak untuk dibeli. Atau kalau kasus ini mungkin bisa dibeli, mungkin beberapa saat domain itu bisa up dengan bagus. Tapi nanti ada di suatu titik si Google akan melakukan crawling. Nah, kemarin sudah saya jelaskan crawling. Itu Google akan mendeteksi bahwa ini pernah melakukan violation atau pelanggaran. Bisa jadi website teman-teman akan di take down. Nggak di take down secara langsung di server hilang, tapi di Google. Kita kan tujuannya ini untuk menaklukkan Google kan. Menaklukkan Google biar di search engine performance itu ada di peringkat 1. Contohnya gini, ini sedikit. Pernah nggak nyari web prodi kalian di internet? Kita pakai incognito aja biar itu. Coba dicek. D3TI. Kita search. Nah, langsung. Padahal ini di incognito. Nanti kalau kalian misalkan ke Zimbabwe atau ke mana gitu, coba dicek D3TI yang keluar masih ini enggak? Kemungkinan besar masih. Kan target kita kan ini. Kenapa harus di depan? Ya biar orang tahu. Oke. Ada pertanyaan lain mungkin? Oke, gimana Mas? Kan tadi kolomnya itu yang dipakai ada 9 kan. Oh. Dari komennya itu harus pakai 9-nya itu apa ada yang lain gitu? Oke. Komennya itu sorry. Tadi di sini oke, kita balik dulu ya. Di sini di kolom manager yang kita pilih cuma 9, yaitu BL, WBY, CF, TF, TR, TTF, MBLE, REC, dan WBL. Apakah boleh dikurangi atau ditambah gitu? Oke. Kalau dikurangi, menurut saya pribadi dengan risetan saya, ini minimal, paling minim. Jadi jangan digoreng. Kalau ditambah boleh. Misalkan nih kalian butuh apa ya? Tambahan lain. Nah, saya sini dulu. Butuh. Kita cek di Majestic. Atau yang di General aja deh. Kita butuh menghitung jumlah karakternya. Ya, sebenarnya kita hitung sendiri bisa ya, tapi ini misalkan saja. Boleh kita tambahkan lengthnya. Pokoknya sesuai kebutuhan aja. Atau kalian kurang percaya dengan who is creation year-nya. Kalian pengen lebih memvalidasikan tampilan pertama kan? Ya. Jadi bisa pakai pertama kali dia di record sama Webpack Machine ini tadi yang arsip.org ini itu kapan? Itu pakai sini ABY ini. Atau teman-teman pengen tahu dari arsip itu berapa kali di crop atau berapa kali di record, itu pakai ACR seperti itu. Gitu ya Mas ya? Oke. Ada pertanyaan lain mungkin? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, sekarang teman-teman silahkan kerjakan karena output kita hari ini laporan. Jadi silahkan cari 10 aja, 10 domain yang ada link Wikipedia-nya. Silahkan cari yang ada link Wikipedia-nya. Silahkan langsung dikerjakan nanti sebelum perkuliahannya selesai. Sekitar 30 menit. Jadi silahkan dikerjakan. Oke, selamat mengerjakan.